Tentu. Berdasarkan panduan terperinci yang Anda berikan, saya akan mentranslasikan dan mengadaptasi naskah berbahasa Spanyol ini sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia dengan menjaga sudut pandang orang pertama, mencerminkan nilai-nilai luhur keluarga, moralitas, karma, dan kesabaran yang sesuai dengan budaya Asia Tenggara, tanpa menggunakan idiom atau gaya bahasa Barat. Berikut adalah naskah lengkapnya. Pukul 7 pagi, ponselku bergetar dengan getaran yang memaksa, yang sanggup membangunkanku dari tidur paling pulas. Aku membuka mata perlahan, masih bingung, dan meraba nakas. Itu pesan dari Rina, menantuku. Sebuah foto. Ketika ku buka, rasanya udara langsung hilang dari paru-paruku. Di sana, Rina tersenyum, berpose di depan tumpukan koper di bandara. Namun, bukan fotonya yang membuat darahku membeku, melainkan pesan yang menyertainya, tertulis dengan huruf kapital, seolah itu adalah pengumuman kemenangan. Aku akan tinggal bersama kalian selamanya. Ku baca kata-kata itu 1, 2, 3 kali, berharap aku salah mengerti, tapi tidak. Di situ tertulis, selamanya. Dua kata itu bergema di kepalaku seperti sebuah hukuman. Sebelum aku sempat mencerna apa yang baru ku baca, aku mendengar teriakan dari kamar sebelah. Itu Joko, putraku. Suaranya menembus dinding dengan urgensi yang belum pernah ku dengar darinya. Aku bangkit dari tempat tidur, masih mengenakan daster, dan saat ku buka pintu kamar, kulihat dia berlari di lorong seolah rumah sedang terbakar. Dia memegang ponsel di tangannya, foto yang sama, berita yang sama, dan wajahnya. Ya Tuhan, wajahnya dipenuhi campuran panik dan kegembiraan yang hampir menyakitkan untuk kulihat. Tanpa sepatah kata pun, bahkan tanpa melirikku, Joko langsung menuju kamar tamu. Kamar yang kuhias dengan penuh kasih sayang, tempat aku menerima teman-temanku saat berkunjung, tempat kusimpan kenangan paling berharga. Aku mendengar dia membuka lemari dengan keras, lalu mulai mengeluarkan barang-barangku tanpa peduli. Gaun-gaunku jatuh ke lantai. Kotak-kotak fotoku diseret. Buku-bukuku ditumpuk ke dinding seolah itu sampah. Aku berdiri terpaku di ambang pintu, menyaksikan pemandangan itu dengan campuran rasa tidak percaya dan sakit yang menyesakkan dada. Joko bahkan tidak berbalik untuk menjelaskan apa yang dia lakukan. Seolah aku tidak ada. Seolah pendapatku, perasaanku, ruanganku, sama sekali tidak penting. Akhirnya kutemukan suaraku, meski terdengar lebih lemah dari yang kuharapkan. Joko, apa yang kamu lakukan? Tanyaku, meskipun jawabannya sudah jelas dan menyakitkan. Dia berhenti sejenak, dengan salah satu selimut favoritku di tangannya, dan menatapku seolah baru teringat bahwa aku tinggal di rumah ini. Ibu, Rina akan datang untuk tinggal. Dia butuh kamar ini. Ini lebih besar, pencahayaannya lebih baik, dan dia akan butuh ruang untuk barang-barangnya. Nada bicaranya datar, seolah sudah dilatih, seperti dia sudah menyiapkan penjelasan ini sepanjang perjalanan dari kamarnya ke sini. Lalu tanyaku, merasakan suaraku bergetar meskipun aku berusaha keras untuk tetap tenang. Di mana aku harus meletakkan barang-barangku? Joko melambaikan tangan ke arah belakang rumah, ke kamar kecil yang dulu hanya berfungsi sebagai gudang. Ibu bisa pakai kamar belakang. Itu cukup untuk ibu. Lagi pula, ibu tidak butuh ruangan sebesar ini. Kata-kata itu menghantamku seperti tamparan. Aku tidak butuh ruangan sebesar ini. Aku yang telah bekerja selama 30 tahun membersihkan rumah orang lain untuk membeli properti ini. Aku, yang membayar setiap rupiah cicilan hipotek dengan cucuran keringatku. Aku, yang mendaftarkan rumah ini atas nama Joko karena dia adalah satu-satunya putraku dan aku ingin menjamin masa depannya. Dan sekarang, di rumahku sendiri, aku didepak ke kamar pelayan kecil seolah aku orang asing. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Aku menelan ludah, mengepalkan tangan di saku daster, dan hanya mengangguk. Aku melihat Joko terus mengosongkan kamar, menumpuk barang-barangku di lorong tanpa hati-hati, menyiapkan ruangan untuk istrinya seolah dia sedang membersihkan gudang tua. 2 jam kemudian, ku dengar taksi berhenti di depan rumah, suara pintu mobil tertutup, langkah kaki tegas, menaiki tangga teras. Dan kemudian, suara itu. Suara nyaring dan penuh kemenangan yang sudah mulai kuakui dan kutakuti. Aku sudah sampai. Seru Rina dari pintu masuk,
seolah dia pemilik tempat ini. Aku mendengar Joko berlari menuruni tangga untuk menyambutnya, mendengar ciuman, tawa, dan kata-kata sambutan mereka. Dan aku, dari kamar baruku di belakang rumah, ruang kecil yang berbau lembab dan hanya cukup untuk tempat tidurku, tetap diam, merapikan barang-barangku ke dalam kotak, mencoba mencari ruang di tempat yang sempit. Ketika akhirnya aku turun, menjelang sore, aku menemukan Rina sedang berbaring di sofa ruang tamu seolah dia adalah seorang ratu di singgasananya. Dia mengenakan setelan olahraga merah muda cerah yang harganya mungkin lebih mahal dari yang kudapatkan dalam seminggu. Kukunya baru dihias, rambutnya tertata sempurna, dan ekspresi kepuasan mutlak itu membuat perutku mual. "Siti," kata Rina tanpa bangkit sedikit pun, seolah usaha untuk menunjukkan rasa hormat sekecil apapun terlalu berat baginya. "Aku butuh kamu mencuci handuk-handuk ini sebelum kupakai. Aku tidak percaya kebersihan hotel." Dia menunjuk tumpukan handuk putih terlipat rapi di samping kopernya. Aku hanya menatapnya, menunggu dia mengatakan hal lain. Mungkin sapaan, mungkin ucapan terima kasih karena telah menerimanya. Sesuatu yang menunjukkan bahwa dia menyadari dia berada di rumahku, di bawah atapku, tetapi tidak ada. Hanya tatapan dingin dan perintah yang dilontarkan seolah berbicara kepada seorang pembantu. Joko ada di dapur, sedang menyiapkan makanan untuknya. Aku mendengarnya bergerak, membuka dan menutup lemari, berusaha menyenangkannya. Dia tidak datang untuk membelaku. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dan pada saat itu, ketika aku mengambil handuk-handuk itu di tanganku dan menuju ruang cuci, aku merasakan sesuatu hancur di dalam diriku. Tapi aku juga merasakan hal lain. Sesuatu yang sudah terlalu lama tertidur. Percikan tekad. Karena sambil melipat handuk-handuk itu, sambil mendengarkan tawa Rina dari ruang tamu, sambil melihat bagaimana putraku berubah menjadi orang asing di depan mataku, aku mengambil sebuah keputusan. Aku tidak akan membiarkan ini berlanjut. Tidak seperti ini. Bukan di rumah yang kubangun dengan tanganku sendiri. Aku belum tahu bagaimana caranya. Tetapi aku akan merebut kembali tempatku. Aku akan mendapatkan kembali harga diriku. Dan aku akan memastikan bahwa Joko dan Rina mengerti persis siapa aku dan apa yang telah kurelakan untuk keluarga ini. Karena mereka pikir aku terpojok. Mereka pikir aku wanita tua, lemah, tanpa pilihan. Tetapi aku menyimpan rahasia. Rahasia yang akan segera terungkap. Dan ketika itu terjadi, segalanya akan berubah. Hari-hari pertama bersama Rina di rumah adalah mimpi buruk yang seolah tak berujung. Setiap pagi aku bangun dengan perut mual. Tahu bahwa aku harus menghadapi tuntutannya, tatapan meremehkannya, cara dia memperlakukanku seolah aku tidak terlihat, atau lebih buruk, seolah aku adalah pelayan pribadinya. Pada hari ketiga, dia masuk ke dapur saat aku sedang menyiapkan sarapan. Waktu baru pukul 6:30 pagi, tetapi aku sudah bangun sejam sebelumnya. Tidak bisa tidur di kamar kecil dan gelap tempat aku sekarang dikurung. Aku sedang membuat kopi ketika aku mendengarnya di belakangku, menyeret sandalnya di lantai keramik. "Kopi itu bau sekali," katanya tanpa mengucapkan selamat pagi. "Aku minum kopi organik impor. Joko tahu di mana membelinya. Kuharap mulai besok, kamu hanya menyiapkan kopi itu." Dia melipat tangan dan menatapku dari atas ke bawah dengan ekspresi yang sudah sangat kukenal. Campuran kebosanan dan penghinaan yang ia gunakan seolah itu adalah sifat alaminya. Aku mengangguk dalam diam. Tidak berbalik menatapnya, fokus menuangkan kopi ke cangkirku. Tapi dia belum selesai. Dan satu hal lagi, lanjutnya, mendekati meja tempat aku meletakkan roti dan selai. Aku tidak suka roti jenis ini. Terlalu biasa. Aku butuh roti gandum, bebas gluten, yang mereka jual di toko roti Prancis di pusat kota. Bawakan juga yogurt Yunani dan buah-buahan organik. Oh, dan saat kamu ke supermarket, pastikan membeli produk pembersih tanpa bahan kimia. Kulitku sangat sensitif. Setiap kata adalah perintah. Setiap kalimat adalah tuntutan. Dan aku, seperti orang bodoh, hanya mengangguk, menahan amarah yang membakar di dadaku. Joko turun beberapa menit kemudian, sudah berpakaian untuk bekerja. Dia mencium kening Rina. Dia bertanya apakah dia tidur nyenyak, apakah dia butuh sesuatu. Aku bahkan tidak diliriknya. "Ibu," katanya akhirnya,
Seolah baru menyadari kehadiranku. Rina akan memberimu daftar barang yang dia butuhkan. Tolong pastikan semuanya terbeli hari ini. Dan tanpa menunggu jawaban, dia mengambil kunci dan keluar melalui pintu, meninggalkanku sendirian dengannya. Rina tersenyum. Itu adalah senyum kecil. Hampir tak terlihat, tetapi penuh kemenangan. Dia duduk di meja, mengulurkan ponselnya ke arahku, dan menungguku mendekat untuk melihat daftar yang telah dia siapkan. Ketika aku melihat layar, rasanya darahku mendidih ke wajah. Ada setidaknya 30 item, masing-masing lebih mahal dan lebih spesifik dari yang sebelumnya. Krim wajah seharga $200 sekitar 3 juta rupiah. Sampo salon profesional. Suplemen vitamin impor. Lilin aromaterapi dari merek Prancis yang bahkan aku tidak tahu keberadaannya. Ada masalah? Tanyanya dengan suara manis dan beracun yang ia gunakan ketika ingin memprovokasiku. Tidak. Jawabku. Menunduk. Tidak ada masalah. Bagus. Oh. Dan Siti. Tambahnya sambil bangkit dari meja, meregangkan tubuh seperti kucing yang puas. Aku butuh kamarku bersih sempurna saat aku kembali dari kelas yoga. Bersihkan baik-baik di bawah tempat tidur. Dan jangan lupa lap kusen jendela. Debu membuatku alergi. Kamarku. Begitu dia menyebutnya. Kamar yang dulunya milikku. Tempat aku menghabiskan begitu banyak malam membaca. Tempat aku menghibur Joko ketika dia masih kecil dan mengalami mimpi buruk. Tempat aku memimpikan masa depan. Sekarang itu kamarnya. Dan aku bertanggung jawab untuk menjaganya tetap bersih. Aku meninggalkan rumah dengan daftar di tangan dan hati yang hancur. Saat berjalan menuju supermarket karena aku bahkan tidak punya cukup uang untuk naik bus setelah semua pengeluaran yang Rina bebankan padaku, aku merasakan air mata mengalir di pipiku. Kuhapus dengan cepat. Malu dengan kelemahanku sendiri. Aku berusia 61 tahun. Aku telah melewati begitu banyak hal dalam hidup. Aku tidak akan membiarkan wanita ini menghancurkanku. Tapi kenyataannya adalah aku merasa hancur. Aku merasa kecil. Aku merasa seolah segala sesuatu yang telah kuperjuangkan, segala sesuatu yang telah kuraih, runtuh di depan mataku dan aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikannya. Sore itu, saat aku menyimpan belanjaan di dapur, bel pintu berbunyi. Itu Dewi, tetanggaku, satu-satunya teman yang tersisa di lingkungan yang tidak lagi kurasakan sebagai milikku. Dewi seusiaku, wanita yang hangat dan lugas yang selalu mengatakan apa adanya. Siti, sayang, kamu terlihat mengerikan, katanya begitu melihatku. Apa yang terjadi padamu? Aku mencoba tersenyum, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tetapi wajahku pasti mengkhianatiku karena Dewi masuk tanpa menunggu undangan, menutup pintu di belakangnya, dan meraih tanganku dengan kekuatan yang tak kuduga. Ceritakan padaku, pintanya dengan suara tegas yang tidak menerima penolakan. Jangan bilang tidak ada apa-apa karena aku sudah mengenalmu selama 15 tahun dan belum pernah melihatmu seperti ini. Dan kemudian, di ruang tamu rumahku sendiri, aku ambruk. Aku menceritakan semuanya. Foto di bandara, pesan itu. Bagaimana Joko mengosongkan kamarku tanpa bertanya. Bagaimana Rina memperlakukanku seperti pembantunya. Bagaimana aku didepak ke kamar belakang. Bagaimana setiap hari aku merasa semakin tidak terlihat, semakin tidak berarti, semakin tersesat di rumah yang kubeli sendiri. Dewi mendengarkan dalam diam, tetapi aku melihat ekspresinya semakin mengeras dengan setiap kata yang kuucapkan. Ketika aku selesai, dia meremas tanganku erat-erat dan menatap mataku. Siti, rumah ini atas namamu atau atas nama Joko? Tanyanya langsung. Aku menunduk malu. Atas nama Joko. Aku memberikannya kepadanya 10 tahun lalu, ketika dia berusia 25. Aku ingin dia memiliki sesuatu yang pasti, sesuatu yang menjadi miliknya. Aku pikir dia tidak akan pernah tidak menghormatiku seperti ini. Kupikir dia akan selalu ingat siapa yang membayar untuk ini. Dewi menghela napas dalam-dalam. Dan kamu punya bukti bahwa kamu membelinya. Kwitansi, transfer bank, sesuatu. Aku mengangguk perlahan. Aku menyimpan semuanya. Semua bukti pembayaran hipotek. Semua kwitansi renovasi. Semuanya ada di dalam kotak di kamar belakang. Aku selalu teliti dengan dokumen-dokumenku. Kebiasaan yang kuwarisi dari ibuku,
yang selalu berkata bahwa dokumen adalah satu-satunya hal yang tidak dapat diambil darimu jika kamu menyimpannya dengan baik. Kalau begitu dengarkan aku baik-baik, kata Dewi dengan intensitas yang mengejutkanku. Jangan menyerah. Belum. Rumah itu mungkin atas nama Joko, tetapi kamu punya hak. Dan yang lebih penting dari itu, kamu punya harga diri. Jangan biarkan wanita itu mengambilnya darimu. Aku ingin menjawab. Aku ingin mengatakan bahwa dia benar. Tetapi pada saat itu aku mendengar langkah kaki di lantai atas. Rina sudah kembali dari kelas yoganya. Dewi meremas tanganku sekali lagi sebelum pergi. Tetapi sebelum keluar, dia membisikkan sesuatu di telingaku yang terukir seperti api. Amati. Dengarkan. Dan ketika saatnya tiba, bertindaklah. It's Melly Common. Malam itu, saat aku mencuci piring setelah makan malam yang Rina bahkan nyaris tidak menyentuhnya karena menurutnya makanan itu terlalu berbumbu, aku mendengar suara-suara dari ruang tamu. Joko dan Rina sedang berdebat, atau lebih tepatnya, Rina sedang berbicara dan Joko sedang mendengarkan, seperti biasa. Aku mendekat perlahan, bersembunyi di balik dinding lorong, dan mendengarkan. Apa yang kudengar membuat darahku lebih dingin dari apapun yang terjadi sampai saat itu. Joko. Aku perlu kita bicara tentang ibumu, kata Rina dengan suara yang ia gunakan ketika ingin terdengar masuk akal, tetapi yang sudah kukenal sebagai racun murni yang disamarkan sebagai kekhawatiran. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Dia di sini sepanjang waktu, ikut campur urusan kita, membuat kebisingan, menghabiskan tempat. Kita butuh privasi. It's not even. Aku terpaku di balik dinding, menahan napas, menunggu mendengar jawaban putraku, berharap dia akan membelaku, mengatakan sesuatu. Apapun yang menunjukkan bahwa dia masih melihatku sebagai ibunya dan bukan sebagai penghalang. Sayang, dia tinggal di sini, jawab Joko. Tetapi suaranya terdengar lelah, lemah, seolah dia sudah tahu akan kalah dalam pertempuran ini. Dia ibuku. Aku tidak bisa begitu saja mengusirnya. It's not as a planned and refrention, and 40 days of Mary. Aku tidak memintamu mengusirnya, kata Rina. Dan aku bisa membayangkan ekspresinya, wajah lugu yang ia pasang ketika ingin memanipulasinya. Aku hanya memintamu untuk memikirkan solusi. Ada panti jompo yang sangat bagus untuk orang seusianya. Tempat di mana dia akan lebih terawat, di mana dia akan punya kegiatan, di mana dia akan punya teman. Tidakkah kamu pikir itu juga lebih baik untuknya? Panti jompo. Panti Wereda. Itu yang dia sarankan. Menyingkirkanku seolah aku perabot tua yang tidak lagi cocok dengan dekorasi. Rina. Dia baru 61 tahun. Joko mencoba membantah. Dia tidak terlalu tua untuk butuh panti jompo. Lagi pula, dengan uang apa? Tempat-tempat itu mahal sekali. Terjadi keheningan. Keheningan yang panjang dan berat yang membuatku takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan kemudian Rina berbicara. Dan kata-katanya seperti pisau yang menusuk punggungku. Baiklah, jika kita tidak bisa mengirimnya ke panti jompo, setidaknya kita harus memungut uang sewa darinya. Maksudku, ini rumah kita sekarang. Dia menghabiskan tempat, menggunakan air, menggunakan listrik. Tidak adil jika semua itu keluar dari kantong kita. Kantong kita. Rumah kita. Seolah dia pernah membayar 1 sen pun. Seolah dia pernah bekerja bahkan sehari pun dalam hidupnya untuk berkontribusi pada apapun. Aku tidak tahu. Sayang, kata Joko. Dan aku bisa merasakan bagaimana dia mulai terpengaruh. Bagaimana setiap kata-kata Rina meruntuhkan pertahanannya satu persatu. Rasanya terlalu kejam memungut uang sewa dari ibuku sendiri. Joko. Suara Rina menjadi lebih tegas, lebih menuntut. Kita akan punya bayi. Apa kamu lupa? Kita perlu mulai memikirkan masa depan kita, keluarga kita. Ibumu sudah menjalani hidupnya. Sekarang giliran kita yang menjalani hidup kita. Aku merasa lantai terbuka di bawah kakiku. Seorang bayi. Rina hamil. Dan dia menggunakan itu, menggunakan calon cucuku, sebagai alat untuk mengeluarkanku dari rumahku sendiri. Aku tidak bisa terus mendengarkan. Aku menjauh dalam diam, kembali ke dapur dengan kaki gemetar, menyelesaikan mencuci piring dengan tangan mati rasa. Ketika aku naik ke kamar kecilku malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur dan menangis sampai air mataku habis.
Tetapi di antara air mata, sesuatu mulai tumbuh di dalam diriku. Sesuatu yang lebih kuat dari rasa sakit. Itu adalah amarah. Itu adalah tekad. Itu adalah kepastian mutlak bahwa aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku tanpa perlawanan. Keesokan paginya, saat Rina masih tidur nyenyak seperti biasa dan Joko sudah berangkat kerja, aku memulai penyelidikanku. Aku mencari kotak tempatku simpan semua dokumen pentingku. Itu terkubur di bawah kotak-kotak lain di kamar kecil. Tertutup debu, tapi di situ ada. Kubuka dengan tangan gemetar dan mulai memeriksa isinya. Di situ ada semua kwitansi pembayaran hipotek. 30 tahun pembayaran bulanan. Masing-masing dengan namaku, tanda tanganku, dengan cap bank. Di situ ada tagihan semua renovasi yang kulakukan selama bertahun-tahun. Atap baru yang harganya $8.000. Dapur yang kurubah seharga $12.000. Kamar mandi utama, taman, pagar, semuanya kubayar. Semuanya terdokumentasi. Dan kemudian aku menemukan sesuatu yang benar-benar kulupakan. Dokumen notaris. Tertanggal hari aku mendaftarkan rumah itu atas nama Joko. Itu adalah surat yang pengacaraku saat itu suruh aku tanda tangani. Semacam perlindungan hukum di mana aku menyatakan bahwa meskipun properti itu beralih ke nama putraku, aku mempertahankan hak tinggal seumur hidup. Hak untuk tinggal di tempat itu seumur hidup. Bahwa aku tidak akan pernah bisa diusir dari rumah ini selama aku hidup. Tanganku gemetar saat membaca dan membaca ulang dokumen itu. Bagaimana aku bisa melupakannya? Itu sudah lama sekali, dan aku sangat percaya pada Joko, sehingga aku tidak pernah berpikir hari itu akan tiba di mana aku perlu menggunakannya. Tapi hari itu telah tiba. Aku menyimpan dokumen itu di tempat yang aman, berbeda, di mana aku tahu tidak ada orang lain yang akan menemukannya. Dan kemudian aku terus memeriksa sisa kertas-kertas itu. Aku perlu memahami hak apa saja yang kumiliki, kekuatan apa yang masih kusimpan. Sore itu, ketika Dewi datang mengunjungiku lagi, aku menunjukkan semuanya kepadanya. Matanya berbinar saat melihat dokumen notaris. "Siti, ini mengubah segalanya," katanya dengan emosi. "Kamu harus bicara dengan pengacara. Kamu harus benar-benar mengerti hak-hakmu sebelum mengambil langkah apapun. Kamu kenal seseorang." Aku berpikir sejenak. Ada seorang pengacara di firma hukum tempat aku dulu bersih-bersih bertahun-tahun yang lalu. Seorang pria bernama Arman. Dia selalu baik padaku. Berbicara denganku dengan hormat ketika orang lain memperlakukanku seperti tak terlihat. Aku pernah membantunya sekali ketika dia punya masalah dengan ibunya yang sudah tua. Aku memberinya beberapa saran tentang cara merawatnya dengan lebih baik. Dia selalu mengatakan kepadaku bahwa jika suatu saat aku butuh bantuan hukum, jangan ragu untuk mencarinya. "Ya," kataku pada Dewi. "Aku kenal seseorang. Besok aku akan menemuinya. Is not allergy found." Tetapi sebelum aku bisa melakukan apapun, aku butuh informasi lebih lanjut. Aku perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Rina. Mengapa ada sesuatu yang tidak pas? Keinginan mendadak untuk pindah bersama kami, desakan untuk tinggal selamanya, cara ingin menggusurku begitu cepat. Itu bukan hanya karena kejahatan. Ada sesuatu yang lain. Malam itu, saat Rina sedang mandi, aku memanfaatkan fakta bahwa dia meninggalkan tasnya di ruang tamu. Aku tahu salah memeriksa barang orang lain. Aku tahu. Tapi aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Aku mendekati tasnya dengan jantung berdebar seperti genderang dan, dengan tangan gemetar, mulai mencari-cari di dalamnya. Awalnya aku tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kosmetik mahal. Dompetnya dengan kartu kredit yang berkilauan di bawah cahaya. Ponselnya. Tetapi kemudian, di saku samping, aku menemukan amplop kusut. Aku mengeluarkannya perlahan dan melihat ke dalamnya. Itu adalah surat. Surat tagihan. Dari berbagai perusahaan kartu kredit. Jumlahnya membuatku terengah-engah. $15.000 sekitar 234 juta di satu kartu. 20.000 di kartu lain. 32.000 di kartu ketiga. Semuanya menunggak. Semuanya dengan ancaman tuntutan. Semuanya ditujukan kepada Rina. Tapi bukan itu saja. Ada dokumen lain. Yang ini lebih resmi. Dengan kop surat firma hukum. Itu adalah pemberitahuan penggusuran.
Rina harus mengosongkan apartemennya sebelum tanggal 30 bulan ini karena gagal membayar sewa. Itu kurang dari seminggu lagi. Semuanya mulai masuk akal. Kepindahan mendadak. Urgensinya. Kata selamanya. Rina tidak datang karena cinta atau karena ingin lebih dekat dengan suaminya. Dia datang karena dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Dia melarikan diri dari utang-utangnya. Dan dia telah mengubah rumahku menjadi tempat berlindungnya. Aku menjadi pembantunya. Dan putraku menjadi penyelamat finansialnya. Aku mendengar air dari shower dimatikan. Aku cepat-cepat memasukkan kembali semuanya ke dalam amplop, meletakkannya persis di tempat kutemukan, dan menjauh dari tas seolah terbakar. Jantungku berdebar sangat kencang sehingga kupikir Rina akan mendengarnya dari kamar mandi. Aku naik ke kamar kecilku dan duduk di tempat tidur, mencerna apa yang baru kutemukan. Rina bangkrut. Benar-benar bangkrut. Dan sekarang aku mengerti mengapa dia begitu putus asa untuk tinggal di sini, untuk menggusurku, untuk memastikan rumah ini menjadi miliknya. Tetapi yang tidak dia ketahui, yang tidak diketahui keduanya, adalah bahwa aku juga punya kartu-kartu andalanku, dan aku akan segera mulai memainkannya. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru mulai muncul di cakrawala ketika aku sudah berpakaian dan siap untuk pergi. Aku tidur sedikit, memikirkan semua yang kutemukan, merencanakan setiap langkah yang akan kuambil. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasakan sesuatu yang berbeda dari rasa sakit dan penghinaan. Aku merasakan tujuan. Aku meninggalkan catatan di dapur yang mengatakan aku keluar untuk mengurus beberapa urusan. Aku tidak merinci apa. Aku juga tidak peduli jika Rina kesal karena sarapannya tidak disajikan pada waktu yang tepat yang dia harapkan. Hari ini, kebutuhanku lebih penting daripada keinginannya. Firma hukum tempat Arman bekerja ada di pusat kota. Aku naik 2 bus untuk sampai ke sana, menghemat uang taksi. Sementara bepergian, aku melihat keluar jendela jalan-jalan yang telah kulalui berkali-kali ketika aku bekerja membersihkan kantor. Berapa banyak pagi buta yang kuhabiskan di bus-bus itu, dengan tangan kasar karena deterjen, dengan tubuh pegal, tetapi dengan hati penuh harapan karena setiap rupiah yang kudapatkan membawaku lebih dekat untuk memiliki rumah sendiri, rumah yang sekarang diambil dariku sepotong demi sepotong. Ketika aku sampai di firma hukum, resepsionis menatapku dengan ekspresi yang sudah sangat kukenal. Tatapan yang mengevaluasimu dalam 2 detik dan memutuskan bahwa kamu tidak cukup penting. Aku mengenakan pakaianku yang paling layak. Setelan abu-abu yang dulunya elegan 10 tahun lalu tetapi sekarang sudah usang di jahitannya. Sepatuku bersih tetapi tua. Tasku terbuat dari kulit imitasi dan terlihat jelas. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan senyum profesional tetapi dingin. Saya perlu bicara dengan Bapak Arman, kataku. Berusaha menjaga suaraku tetap tegas. Nama saya Siti. Dia kenal saya. Saya pernah bekerja di sini bertahun-tahun yang lalu sebagai petugas kebersihan. Resepsionis mengangkat alis. Bapak Arman sangat sibuk. Apakah Anda punya janji? Tidak. Tapi ini mendesak. Tolong katakan padanya saya di sini. Dia pasti akan menerima saya. Aku bisa melihat keraguan di wajahnya. Tetapi akhirnya dia mengangkat telepon dan menghubungi sebuah ekstensi. Dia berbicara pelan, menyebut namaku. Dan kemudian ekspresinya berubah menjadi terkejut. Dia menutup telepon dan menatapku dengan sedikit lebih hormat. Bapak pengacara bilang silakan masuk. Lantai 3. Ruangan 305. Aku menaiki tangga karena lift sedang sibuk dan aku terlalu cemas untuk menunggu. Ketika aku mengetuk pintu ruangan 305, aku mendengar suara Arman yang hangat mengundangku masuk. Dia bangkit dari mejanya begitu melihatku. Arman berusia sekitar 50 tahun. Rambutnya beruban di pelipis, dan memiliki mata ramah yang membuatmu merasa dia benar-benar peduli. Dia terlihat lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya, tetapi senyumnya masih sama. Siti, lama tidak bertemu, katanya sambil mengulurkan tangan dan kemudian, yang mengejutkanku, memberiku pelukan kebapakan. Silakan duduk. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar putramu? Dan di sana, di kantor itu dengan pemandangan kota, dikelilingi oleh buku-buku hukum dan piagam di dinding, aku ambruk. Aku menceritakan semuanya kepadanya. Dari foto di bandara hingga kamar belakang.
Dari penghinaan sehari-hari hingga penemuan utang-utang Rina. Dari percakapan yang kudengar tentang mengirimku ke panti jompo hingga dokumen notaris yang kutemukan di antara kertas-kertas pribadiku. Arman mendengarkan dalam diam. Sesekali membuat catatan, mengangguk dengan serius. Ketika aku selesai, dia bersandar di kursinya dan menyatukan tangan di bawah dagunya, berpikir, "Siti, Anda punya lebih banyak kekuatan daripada yang Anda sadari," katanya akhirnya. "Dokumen notaris yang Anda temukan itu adalah emas murni. Itu adalah hak tinggal seumur hidup. Itu berarti secara hukum tidak ada yang bisa memaksa Anda keluar dari rumah itu selama Anda hidup. Baik putra Anda, istrinya, maupun siapapun. Rumah itu mungkin atas nama Joko, tetapi Anda memiliki hak nyata atasnya. Aku merasakan beban yang sangat besar terangkat dari dadaku. Jadi mereka tidak bisa mengusirku? Tidak bisa. Dan jika mereka mencoba, mereka melanggar hak Anda dan Anda bisa menuntut mereka. Tapi ada lagi, lanjutnya, mencondongkan tubuh ke depan. Jika Anda membayar semua hipotek, semua perbaikan, dan Anda punya bukti untuk itu, Anda bahkan bisa menuntut sebagian dari properti itu. Kita bisa berargumen bahwa transfer hak milik ke nama putra Anda adalah tindakan kepercayaan keluarga, bukan donasi penuh atas hak ekonomi Anda atas properti itu. Pikiranku bekerja sangat cepat, mencerna setiap kata. Apa artinya itu tepatnya? Itu berarti Anda bisa diakui sebagai pemilik bersama, atau setidaknya mendapatkan kompensasi finansial yang signifikan jika putra Anda memutuskan untuk menjual rumah itu. Tetapi, Arman berhenti, menatapku langsung. Saya perlu Anda mengerti sesuatu. Jika kita menempuh jalur ini, hubungan dengan putra Anda akan menjadi sulit, akan ada ketegangan, akan ada konflik. Apakah Anda siap untuk itu? Aku memikirkan Joko, anak laki-laki yang dulu manis dan penyayang, yang memelukku dan mengatakan aku adalah ibu terbaik di dunia. Aku memikirkan semua malam yang kuhabiskan tanpa tidur ketika dia demam, semua pengorbanan yang kulakukan untuk memberinya pendidikan yang baik, kehidupan yang baik. Dan kemudian aku memikirkan pria yang telah dia jadikan, yang mengusirku dari kamarku tanpa perasaan, yang membiarkan istrinya memperlakukanku seperti sampah. Saya siap, kataku dengan ketegasan yang mengejutkanku sendiri. Arman tersenyum. Bagus. Jadi ini yang akan kita lakukan. Pertama, saya butuh Anda membawa semua dokumen yang Anda sebutkan itu. Kwitansi pembayaran, tagihan, dokumen notaris, semuanya. Saya akan meninjau setiap kertas dan membangun kasus yang kuat. Sementara itu, saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya. Apa? Saya ingin Anda mendokumentasikan semuanya. Setiap pelecehan, setiap penghinaan, setiap perintah yang mereka berikan yang memperlakukan Anda sebagai pembantu. Tulis tanggal, jam, saksi jika ada. Jika tetangga Anda Dewi telah melihat sesuatu, pastikan dia bersedia bersaksi, dan jika Anda bisa, rekam percakapan. Tidak harus untuk digunakan di pengadilan, tetapi untuk memiliki bukti tentang bagaimana mereka memperlakukan Anda di rumah Anda sendiri. Ide itu membuatku gugup. Bukankah ilegal merekam tanpa sepengetahuan mereka? Di rumah Anda sendiri, mendokumentasikan pelecehan terhadap diri Anda, itu legal. Tapi jangan khawatir tentang itu sekarang. Hanya pastikan Anda memiliki bukti tentang apa yang terjadi. Dan Siti, tambahnya dengan serius, jangan katakan apa-apa kepada mereka dulu. Baik kepada putra Anda maupun istrinya. Semakin sedikit mereka tahu tentang apa yang Anda rencanakan, semakin baik. Aku mengangguk, merasakan adrenalin mulai mengalir di nadiku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku tidak merasa seperti korban. Aku merasa seperti seseorang yang mengambil kendali atas hidupnya. Berapa biaya semua ini? Tanyaku, takut akan jawabannya. Pengacara mahal, dan aku hanya punya sedikit tabungan tersembunyi. Arman menggelengkan kepala. Siti, apakah Anda ingat ketika ibu saya sakit bertahun-tahun lalu? Anda tinggal berjam-jam tambahan tanpa dibayar, membantu saya merawatnya ketika saya harus bekerja sampai larut malam. Anda mengajari saya cara memberinya obat, cara membuatnya merasa nyaman. Saya tidak pernah bisa membayar Anda cukup atas kebaikan itu. Ini adalah hal terkecil yang bisa saya lakukan untuk Anda. Air mata kembali menggenang di mataku,
tetapi kali ini air mata syukur. Saya tidak tahu harus berkata apa. Jangan katakan apa-apa. Hanya janjikan saya bahwa Anda akan kuat. Bahwa Anda tidak akan membiarkan mereka menghancurkan Anda. Dan bahwa ketika saatnya tiba untuk menghadapi mereka, Anda akan berdiri teguh pada hak-hak Anda. Saya janji, kataku. Dan kali ini suaraku tidak bergetar. Aku meninggalkan firma hukum dengan perasaan yang sama sekali berbeda dari saat aku masuk. Aku punya rencana. Aku punya sekutu. Dan yang paling penting, aku punya harapan. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke toko elektronik. Dengan sebagian dari sisa tabunganku, aku membeli perekam suara kecil, yang mudah disembunyikan. Karyawan itu menunjukkan cara menggunakannya. Cara mengaktifkannya hanya dengan menekan satu tombol. Itu sangat kecil sehingga muat di saku celemekku. Ketika aku sampai di rumah, hari sudah sore. Rina ada di ruang tamu, menonton televisi dan makan coklat impor yang mungkin harganya $50 bagi Joko. Dia menatapku dengan jijik ketika aku masuk. Dari mana saja kamu? Catatanmu tidak mengatakan sesuatu yang spesifik. Aku butuh kamu ke supermarket pagi ini dan kamu tidak ada. Dia menyalahkanku seolah dia punya hak untuk mengendalikan setiap menit waktuku. Aku harus mengurus beberapa urusan pribadi. Jawabku dengan tenang, menyimpan tasku. Urusan pribadi. Ulangnya dengan sarkasme. Urusan apa yang bisa dimiliki wanita sepertimu? Aku menggigit lidah agar tidak menjawab. Sebaliknya, aku tersenyum tipis dan menuju dapur. Tetapi sebelum aku keluar dari ruang tamu, aku diam-diam mengaktifkan perekam di saku bajuku. Setiap kata yang diucapkan Rina mulai sekarang akan direkam. Siti, kemari. Panggilnya dengan nada memerintah yang selalu dia gunakan. Aku berbalik dan menemukannya menunjuk meja kopi. Bersihkan ini. Ada remah-remah di mana-mana dan aku benci melihat kekacauan. Tentu, kataku dengan suara netral dan mulai membersihkan remah-remah coklatnya sementara dia terus menonton acaranya seolah aku adalah bagian dari perabot. Hari-hari berikutnya adalah ujian kesabaran dan tekad. Aku mengikuti instruksi Arman dengan tepat. Setiap pagi, setelah Joko berangkat kerja dan sebelum Rina bangun, aku menulis di buku catatan semua yang terjadi hari sebelumnya. Jam, perintah, penghinaan. Aku mendokumentasikan setiap daftar belanja yang mustahil, setiap tuntutan yang tidak masuk akal, setiap kali mereka memperlakukanku seolah aku tidak penting. Dan aku merekam. Aku merekam percakapan di mana Rina memberitahu teman-temannya di telepon bagaimana dia menyelesaikan masalah tempat tinggalnya dengan pindah bersama mertuanya yang bodoh yang melakukan semua yang dia minta. Aku merekam ketika dia mengatakan kepada Joko bahwa mereka perlu mulai memungut uang sewa dariku karena sudah waktunya ibunya berkontribusi secara finansial. Aku merekam tawa kejam mereka ketika dia berbicara tentang penghinaanku. Berpikir aku tidak bisa mendengarnya. Dewi menjadi kaki tanganku yang diam. Dia datang mengunjungiku secara teratur dan menjadi saksi banyak situasi. Suatu sore, Rina memerintahkannya untuk pergi karena ini bukan rumahmu dan Siti punya pekerjaan yang harus dilakukan. Dewi pergi, tetapi tidak sebelum mencatat semuanya secara mental untuk kesaksian yang pada akhirnya akan dia berikan. Seminggu setelah kunjunganku ke firma hukum, Joko pulang lebih awal dari biasanya. Dia tampak gelisah. Gugup. Rina berlari menyambutnya di pintu, tetapi dia nyaris tidak menyapanya. Aku ada di dapur menyiapkan makan malam ketika aku mendengar suaranya memanggilku. Ibu. Aku perlu bicara dengan ibu. Jantungku berdebar kencang. Apakah dia tahu tentang kunjunganku ke Arman? Apakah seseorang melihatku? Aku mengeringkan tangan di celemek dan keluar ke ruang tamu tempat dia menungguku. Rina ada di sampingnya, dengan ekspresi yang tidak bisa kudeskripsikan antara kekhawatiran dan kepuasan. Duduk, Bu, kata Joko sambil menunjuk sofa. Aku duduk di tepi, dengan punggung tegak, bersiap untuk apa yang akan datang. Perekam di saku bajuku sudah menyala. Ibu, Rina dan aku sudah bicara tentang situasi kita. Dia memulai, tanpa menatap mataku. Seperti yang ibu tahu, kita akan punya bayi dan itu berarti kita perlu melakukan beberapa perubahan di rumah. Aku mengangguk dalam diam, menunggu. Kamar tamu, tempat Rina sekarang, akan kita ubah menjadi kamar bayi, lanjutnya. Dan aku bisa melihat bagaimana Rina meremas tangannya sebagai tanda dukungan. Dan kita butuh kamar di sebelahnya,
yang menghadap taman, sebagai kamar bermain. Jadi, kami pikir akan lebih baik jika ibu pindah ke tempat yang lebih cocok untuk ibu. Tempat yang lebih cocok, ulangku. Menjaga suaraku tetap tenang meskipun di dalam hatiku darahku mendidih. Ya, Rina menyela dengan senyum palsu yang sudah sangat ku kenal. Kami sudah melihat beberapa panti jompo. Ada satu yang sangat bagus, punya kegiatan, perawat 24 jam, makanan termasuk. Itu akan sempurna untuk orang seusia ibu. Aku 61 tahun, kataku dengan tegas. Aku bukan orang cacat yang butuh perawatan 24 jam. Tidak, tentu saja tidak, Joko buru-buru berkata, meskipun suaranya terdengar tidak meyakinkan. Tapi Bu, Ibu harus mengerti. Kami sekarang adalah keluarga muda. Kami butuh ruang kami. Dan Ibu juga pantas berada di tempat di mana Ibu punya orang seusia. Ibu, di mana Ibu tidak perlu khawatir tentang memasak atau bersih-bersih. Ini rumahku, kataku. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu aku membiarkan suaraku menunjukkan sebagian dari amarah yang selama ini kutahan. Aku membeli rumah ini. Aku membayar setiap sen cicilan hipotek selama 30 tahun. Secara teknis, rumah ini atas namaku, jawab Joko. Dan kata-kata itu seperti pisau di hatiku. Ibu sendiri yang mendaftarkannya atas namaku 10 tahun lalu. Secara hukum, ini milikku. Rina tersenyum. Senyum kecil, hampir tak terlihat. Tapi itu ada. Senyum kemenangan. Dan tentang itu, lanjut Joko, mengeluarkan beberapa kertas dari tas kerjanya. Kita juga perlu bicara soal uang. Rina benar bahwa jika ibu akan tinggal di sini sampai kita menemukan panti jompo yang cocok, adil jika ibu berkontribusi pada biaya. Kami telah menghitung bahwa $500 sekitar 7,8 juta rupiah per bulan akan wajar untuk kamar dan fasilitas. $500, hampir seluruh uang pensiunku bulanan. Aku akan kehabisan uang untuk pengeluaran pribadiku, untuk obat-obatan, untuk keadaan darurat apapun. Aku tidak punya $500 untuk kuberikan setiap bulan, kataku, meskipun itu bohong. Aku punya beberapa tabungan tersembunyi, tapi aku tidak akan memberikannya kepada mereka. Kalau begitu ibu harus mencari cara, kata Rina dengan keras, atau menerima tawaran kami tentang panti jompo. Bahkan, Joko dan aku sudah memutuskan akan lebih baik jika ibu pindah sebelum bulan depan. Kami perlu mulai menyiapkan kamar untuk bayi. Aku menatap mereka berdua. Putraku, yang menghindari tatapanku. Menantuku, yang menatapku dengan mata dingin penuh penghinaan. Dan pada saat itu aku mengambil keputusan. Aku butuh waktu untuk berpikir. Kataku akhirnya, bangkit dari sofa. Ini keputusan yang sangat besar. Ibu punya waktu seminggu, jawab Rina sebelum Joko bisa mengatakan apa-apa. Seminggu untuk memutuskan apakah ibu membayar sewa atau pergi. Kita tidak bisa menunggu lebih dari itu. Aku naik ke kamar kecilku dengan kaki gemetar. Begitu di dalam, dengan pintu tertutup, aku mengeluarkan perekam dan menghentikan rekaman. Setiap kata telah direkam, setiap ancaman, setiap upaya pemerasan. Setiap bukti bahwa mereka memperlakukanku seperti sampah di rumahku sendiri. Malam itu aku menelepon Arman dari telepon umum. Karena aku tidak percaya Rina tidak akan memeriksa ponselku. Aku menceritakan apa yang terjadi dan mengiriminya rekaman yang telah kubuat melalui email dari warnet. Sempurna, katanya. Ini persis yang kita butuhkan. Tapi, Siti, sekarang tiba bagian yang sulit. Kita harus bertindak cepat. Mereka memberi Anda waktu seminggu, tetapi kita akan mendahului mereka. Apakah Anda siap untuk mengambil langkah berikutnya? Saya siap, jawabku tanpa ragu. Bagus, jadi ini yang akan kita lakukan. Saya akan menyiapkan semua dokumen hukum, tuntutan formal yang menetapkan hak Anda atas properti, perintah penghentian dan pencegahan pelecehan dan, jika perlu, gugatan atas pengusiran ilegal dan pelecehan emosional. Tetapi sebelum mengajukan apapun secara resmi, saya ingin Anda mengumpulkan semua barang berharga Anda. Dokumen, perhiasan jika ada, foto, apapun yang bernilai sentimental. Simpan di tempat yang aman, mungkin dengan teman Anda Dewi. Mengapa? Apakah Anda pikir mereka akan melakukan sesuatu? Saya tidak tahu, tapi ketika orang merasa terpojok,
mereka bisa bereaksi dengan cara yang tidak terduga. Lebih baik mencegah daripada menyesal. Selama hari-hari berikutnya, aku terus bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Aku terus memasak, membersihkan, menuruti perintah. Tetapi pada malam hari, sedikit demi sedikit, aku mengeluarkan barang-barangku yang paling berharga dari rumah. Foto-foto masa kecilku, dokumen-dokumen penting, beberapa perhiasan yang kumiliki, uang yang kusembunyikan. Semua kubawa ke rumah Dewi dalam jumlah kecil agar tidak ada yang curiga. Rina semakin tidak tertahankan. Dia mulai mual di pagi hari karena kehamilan, dan itu membuatnya semakin bad mood. Dia menyalahkanku atas segalanya. Jika makanan berbau terlalu menyengat, itu salahku. Jika ada kebisingan, itu salahku. Jika Joko pulang kerja dalam keadaan lelah, itu juga salahku karena menciptakan ketegangan di rumah. Suatu sore, 3 hari sebelum ultimatum seminggu berakhir, datang kunjungan tak terduga. Itu adalah wanita elegan, sekitar 40-an, mengenakan setelan eksekutif warna krem. Dia mengetuk pintu dan, ketika kubuka, dia bertanya tentang Rina. Siapa yang mencarinya? Kataku, curiga. Saya Leticia Morales. Saya mewakili firma hukum Hernández dan Asociados. Saya punya dokumen hukum untuk diserahkan kepada Nyonya Rina. Rina mendengarnya dari atas dan menuruni tangga dengan cepat. Tetapi ketika dia melihat wanita itu, wajahnya pucat pasi. Kalian tidak bisa berada di sini, katanya dengan suara gemetar. Saya belum menerima pemberitahuan apapun. Nah, sekarang Anda menerimanya, kata Leticia, menyerahkan amplop. Ini adalah tuntutan sebesar 37,000, sekitar 577 juta rupiah, atas utang kartu kredit yang belum dibayar, ditambah bunga dan biaya pengacara. Anda punya 30 hari untuk merespons. Rina mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Wajahnya telah berubah dari putih menjadi merah dalam hitungan detik. Leticia tidak menunggu jawaban. Dia hanya mengangguk secara profesional dan pergi, meninggalkan Rina berdiri di tengah ruang tamu dengan kertas itu yang seolah membakar tangannya. Aku mengamati dari dapur, berpura-pura sibuk membersihkan kompor, tetapi tidak melewatkan detail pemandangan itu. Rina merobek amplop itu dengan putus asa, membaca isinya, dan matanya dipenuhi air mata. Bukan air mata kesedihan, melainkan kepanikan murni. Itu adalah tatapan seseorang yang kastil kebohongannya baru saja mulai runtuh. Dia menjatuhkan diri ke sofa, dengan kertas-kertas berserakan di sekelilingnya. Untuk sesaat, wanita sombong dan kejam yang telah menyerbu rumahku menghilang, digantikan oleh seseorang yang terlihat jauh lebih muda dan ketakutan. Tapi aku tidak merasa kasihan. Aku ingat setiap penghinaan, setiap perintah, setiap tatapan meremehkan. Aku ingat bagaimana dia mencoba mencuri rumahku dan harga diriku. Ketika Joko pulang sore itu, Rina langsung memeluknya sambil menangis. Aku sedang menata meja untuk makan malam, bergerak diam-diam seperti hantu, tetapi mendengarkan setiap kata. Joko, kita punya masalah, isak Rina. Masalah yang sangat besar. Aku butuh kamu membantu. Aku butuh uang. Banyak uang. Apa yang terjadi? Apa bayinya? Kamu baik-baik saja. Joko memeluknya. Benar-benar khawatir. Bukan bayinya. Itu kartu kreditku. Mereka menuntutku. $37.000. Jika aku tidak membayar, mereka akan menyita rekeningku. Mereka akan benar-benar menghancurkan kreditku. Joko, tolong. Kamu harus membantuku. Aku melihat bagaimana ekspresi Joko berubah dari kekhawatiran menjadi kebingungan, dan kemudian menjadi sesuatu yang menyerupai kemarahan. $37.000? Bagaimana kamu menumpuk jumlah itu? Kamu menghabiskan semua uang itu untuk apa? Rina menyeka air matanya, mencari kata-kata yang tepat. Itu barang-barang untuk rumah, pakaian, perjalanan. Kamu tahu bagaimana? Hal-hal menumpuk. Aku pikir aku bisa membayarnya sedikit demi sedikit, tetapi bunganya bertambah dan sekarang sudah di luar kendali. Dan mengapa kamu tidak pernah memberitahuku apa-apa? Suara Joko terdengar terluka, dikhianati. Karena aku takut kamu akan marah. Karena aku tidak ingin membuatmu khawatir. Joko, tolong. Kita harus mencari solusi.
Kita bisa mengambil pinjaman dengan menjadikan rumah ini sebagai jaminan. Bank akan memberi kita uang tanpa masalah. Dan disitulah alasan sebenarnya mengapa Rina begitu cemas untuk tinggal di rumah, untuk menggusurku, untuk memastikan aku tidak menghalangi. Dia tidak hanya butuh tempat tinggal tanpa membayar sewa. Dia butuh aset yang bisa dia gunakan sebagai jaminan untuk melunasi utangnya. Joko mengusap rambutnya. Jelas kewalahan. Aku tidak tahu, Rina. Itu uang yang banyak. Dan menjadikan rumah sebagai jaminan sangat berisiko. Jika terjadi kesalahan, kita bisa kehilangan segalanya. Tidak akan terjadi kesalahan, desaknya. Mendapatkan kembali sebagian dari nada manipulatifnya yang biasa. Aku bisa mendapatkan pekerjaan, membayar pinjaman sedikit demi sedikit. Tapi aku butuh kamu membantuku sekarang. Kita adalah keluarga. Kita akan punya bayi. Kita tidak bisa membiarkan ini menghancurkan kita. Dari posisiku di dapur, aku bisa melihat bagaimana Joko menyerah. Dia selalu menyerah padanya. Itu adalah kelemahan terbesarnya. Baiklah, katanya akhirnya, dengan suara lelah. Besok aku akan ke bank untuk bertanya tentang pinjaman. Tapi, Rina, ini harus berhenti. Tidak ada lagi pengeluaran yang tidak perlu. Tidak ada lagi kartu kredit. Mengerti? Dia mengangguk dengan kuat, memeluknya erat-erat, membisikkan terima kasih berkali-kali. Tetapi aku melihat ekspresinya di atas bahu Joko. Tidak ada rasa syukur yang tulus di sana. Hanya kelegaan karena telah mendapatkan apa yang dia inginkan sekali lagi. Malam itu, setelah keduanya naik untuk tidur, aku menelepon Arman dari telepon Dewi. Aku menceritakan apa yang terjadi, tuntutan itu, percakapan tentang pinjaman menggunakan rumah sebagai jaminan. Ini sempurna, Siti, kata Arman, dan aku bisa mendengar kepuasan dalam suaranya. Mereka akan segera melakukan kesalahan hukum yang sangat besar. Jika mereka mencoba menggunakan rumah sebagai jaminan tanpa persetujuan Anda, mengingat Anda memiliki hak tinggal atas properti itu bisa dibatalkan. Dan kita punya semua bukti bahwa Rina berbohong tentang keuangannya dan memanipulasi putra Anda untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apa yang kita lakukan sekarang? Besok saya akan mengajukan dokumen di pengadilan. Tuntutan formal yang menetapkan hak Anda atas properti dan perintah pembatasan yang melarang mereka melakukan transaksi hukum apapun menggunakan rumah tanpa persetujuan Anda. Saya juga akan mengirim surat kepada Joko yang memberitahunya tentang situasi hukum yang sebenarnya. Lebih baik dia tahu sebelum dia membuat kesalahan yang bisa menghancurkannya secara finansial. Bagaimana jika mereka marah? Bagaimana jika mereka mencoba mengusirku segera? Itu sebabnya kita akan bertindak cepat. Besok pagi-pagi sekali. Dan, Siti, saya perlu Anda siap. Ketika mereka menerima dokumen-dokumen ini, akan ada ledakan. Akan buruk. Tapi Anda harus tetap teguh. Baiklah, jawabku. Meskipun suaraku terdengar jauh lebih yakin daripada yang kurasakan sebenarnya. Keesokan paginya, Joko berangkat pagi-pagi menuju bank. Rina tinggal di rumah, gugup, mondar-mandir di ruang tamu, menggigit kukunya. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, bergerak di dapur dalam diam, menunggu. Pukul 10 pagi datang seorang kurir. Dia membawa 2 amplop. Satu ditujukan kepada Joko dan satu kepada Rina. Dia menandatangani tanda terima dengan tangan gemetar. Jelas takut itu adalah tuntutan utang lagi. Tetapi ketika dia membuka amplopnya dan mulai membaca, ekspresinya berubah dari takut menjadi tidak percaya, dan kemudian menjadi kemarahan murni. "Apa ini?" teriaknya, berbalik ke arahku. Aku berada di samping wastafel, mengeringkan piring. "Kamu yang melakukan ini." "Antanas million intervention. To the light fave vises, it sounded." Aku berbalik perlahan, dengan ketenangan yang bisa kukumpulkan. "Melakukan apa?" "Ini." Dia melemparkan kertas-kertas itu kepadaku. "Perintah pengadilan, mengatakan bahwa kamu punya hak atas rumah ini, bahwa kita tidak bisa menjualnya atau menggunakannya sebagai jaminan tanpa izinmu. Beraninya kamu." "Ini rumahku," kataku dengan suara tegas. "Aku membelinya. Aku membayarnya. Dan aku punya dokumen yang membuktikannya." Rina mendekatiku dengan mata penuh kebencian. "Kamu ular. Ular tua dan pahit yang tidak tahan melihat putranya bahagia."
Kamu melakukan semua ini untuk menghancurkan kami. Aku tidak menghancurkan apapun. Jawabku, mempertahankan posisiku. Kalian mencoba mencuri rumahku. Kalian mencoba mengusirku dari sini seolah aku tidak berharga. Kalian mencoba menggunakan propertiku untuk membayar utang-utangmu yang bahkan tidak diketahui putraku. Joko akan sangat marah padamu. Dia meludahkan kata-kata itu dengan racun. Ketika dia tahu tentang ini, dia akan mengusirmu dari sini. Aku tidak peduli apa yang dikatakan kertas-kertasmu. Aku rasa tidak, kataku. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku tersenyum. Senyum kecil tapi tulus. Karena Joko akan mengetahui banyak hal hari ini. Dan ada sesuatu yang memberitahuku bahwa kamu yang akan menyesalinya. Seolah kata-kataku memanggilnya. Kami mendengar pintu depan terbuka. Joko sudah kembali. Dan dari suara langkah kakinya yang tergesa-gesa, dia tidak membawa kabar baik. Dia masuk ke ruang tamu dengan wajah berantakan, memegang amplop dokumen hukumnya sendiri. Bisakah seseorang jelaskan padaku apa yang sedang terjadi? Teriaknya. Aku pergi ke bank dan mereka bilang mereka tidak bisa memberiku pinjaman karena ada perintah pengadilan atas properti itu. Perintah yang diajukan oleh ibuku sendiri. Is no labor examined. Is attended. Dia berbalik ke arahku, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dia benar-benar melihatku. Bukan sebagai perabot, bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai seseorang. Dan di matanya kulihat kebingungan, rasa sakit, dan sesuatu yang tampak seperti awal dari pemahaman. Joko, kataku dengan suara tenang, kita perlu bicara, kita bertiga, dan kita perlu bicara dengan kejujuran. Seluruh kejujuran. Rina mencoba menyela, tetapi Joko mengangkat tangan untuk menghentikannya. Tidak, ibu benar. Duduklah kalian berdua. Dan seseorang lebih baik mulai menjelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi di sini. Maka, di ruang tamu rumahku sendiri, dengan dokumen-dokumen hukum berserakan di meja kopi seperti kartu-kartu dalam permainan yang akan segera berakhir, dimulailah percakapan yang akan mengubah segalanya. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum memulai. Inilah saat yang telah kutunggu dan kutakuti pada saat yang sama. Saat di mana seluruh kebenaran akan terungkap. Untuk kebaikan atau keburukan. Joko telah duduk di sofa, dengan tubuh tegang dan rahang terkatup. Rina berdiri di sampingnya, dengan lengan terlipat dan tatapan yang menjanjikan pembalasan. Joko, aku memulai. Menjaga suaraku tetap tegas meskipun jantungku berdebar seperti genderang. Rumah ini kubeli 32 tahun yang lalu. Aku bekerja membersihkan kantor, rumah sakit. Aku bekerja double shift selama bertahun-tahun untuk membayar hipotek. Setiap sen berasal dari tanganku. Kamu baru seorang anak kecil ketika kita mulai tinggal di sini. Aku tahu, Bu, kata Joko dengan tidak sabar. Tapi ibu sendiri yang mendaftarkan rumah itu atas namaku 10 tahun yang lalu. Ibu memberikannya padaku. Aku ingat itu dengan sempurna. Aku mendaftarkannya atas namamu karena kamu adalah satu-satunya putraku dan aku ingin menjamin masa depanmu. Tapi yang tidak kamu ingat, atau yang tidak pernah kujelaskan dengan baik, adalah bahwa ketika aku melakukan transfer itu, pengacaraku menyertakan klausul hak tinggal seumur hidup. Itu berarti meskipun rumah itu atas namamu, aku punya hak hukum untuk tinggal di sini sampai hari aku meninggal. Tidak ada yang bisa memaksaku keluar. Tidak ada. Aku mengeluarkan salinan dokumen notaris dari sakuku dan menyodorkannya kepadanya. Joko mengambilnya dengan tangan gemetar dan mulai membaca. Aku melihat bagaimana matanya menyusuri baris-baris itu. Bagaimana ekspresinya berubah dari marah menjadi terkejut dan kemudian menjadi sesuatu yang tampak seperti rasa malu. Aku tidak tahu ini, gumamnya. Masih menatap kertas itu. Kamu tidak tahu banyak hal. Lanjutku. Kamu tidak tahu istrimu punya utang kartu kredit sebesar $37.000. Kamu tidak tahu dia diusir dari apartemennya karena gagal membayar. Kamu tidak tahu bahwa alasan sebenarnya dia datang untuk tinggal di sini, selamanya, bukan karena cinta atau karena ingin dekat denganmu, tetapi karena dia melarikan diri dari masalah keuangannya. Itu bohong, teriak Rina, tetapi suaranya terdengar putus asa, tidak meyakinkan. Dia mengarang-ngarang untuk memisahkan kita. Bohong?
Kataku sambil mengeluarkan ponselku dan mencari foto-foto yang telah kuambil dari dokumen tagihan yang kutemukan di tasnya. Jelaskan surat-surat ini kepada Joko. Jelaskan pemberitahuan penggusuran. Jelaskan mengapa 3 perusahaan kartu kredit yang berbeda menuntutmu. Aku menunjukkan ponsel itu kepada Joko. Aku melihat bagaimana wajahnya berantakan saat melihat gambar-gambar itu. Tanggalnya, jumlahnya. Bukti tak terbantahkan bahwa istrinya telah berbohong kepadanya selama ini. Rina, suaranya hanya bisikan. Ini nyata. Rina menjatuhkan diri ke sofa, dengan tangan menutupi wajahnya. Bahunya bergetar. Tetapi aku sudah belajar mengenali air mata manipulatifnya. Kali ini Joko juga tampak kurang yakin. Joko, sayang, aku bisa menjelaskannya, katanya di antara isak tangis. Ya. Aku punya beberapa masalah uang, tapi aku akan memberitahumu. Aku hanya butuh waktu yang tepat. Dan ya, aku kehilangan apartemen, tapi itu salah pemilik rumah yang membenciku. Kesalahpahaman sebesar $37.000? Suara Joko meninggi. Kesalahpahaman yang hampir membuatku menjadikan rumahku sebagai jaminan untuk pinjaman yang mungkin tidak akan pernah bisa kita bayar? Kesalahpahaman yang bisa membuat kita kehilangan segalanya? Aku akan membayarnya. Aku punya rencana. Rina bersikeras, tetapi kata-katanya terdengar hampa bahkan bagi dirinya sendiri. Rencana apa? Tanyaku. Tidak bisa menahan diri. Rencanamu adalah tinggal di sini tanpa membayar apa-apa. Memperlakukanku seperti pembantumu. Sambil menunggu Joko mengorbankan semua yang dia miliki untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Itu rencanamu. Kamu tidak punya hak untuk bicara. Rina berbalik ke arahku dengan amarah yang diperbarui. Kamu memeriksa barang-barangku. Kamu melanggar privasiku. Itu ilegal. Yang ilegal adalah mencoba menipu putraku. Jawabku tanpa mundur. Yang ilegal adalah pelecehan dan kekerasan emosional. Yang persis seperti yang kamu lakukan padaku sejak kamu tiba di sini. Kekerasan emosional. Rina mencibir. Tolong, aku hanya memintamu membantu dengan rumah. Bukan salahku kamu begitu sensitif. Membantu dengan rumah. Aku mengeluarkan buku catatanku tempat aku mendokumentasikan semuanya. Pada tanggal 12 bulan ini kamu memerintahkanku untuk mencuci pakaian dalammu dengan tangan karena kamu tidak percaya pada mesin cuci. Pada tanggal 14 kamu membentakku di depan Dewi karena kopi tidak cukup panas. Pada tanggal 16 kamu bilang aku adalah beban yang tidak berguna dan lebih baik aku pergi ke panti jompo. Pada tanggal 18 kamu melarangku menggunakan ruang tamu karena itu adalah ruang keluarga kerajaan. Mau kulanjutkan? Joko menatapku dengan mata lebar. Semua itu benar. Setiap kata, jawabku. Dan aku punya lebih. Aku punya rekaman. Rekaman? Ulang Joko. Tidak percaya. Aku mengeluarkan perekam kecil dari sakuku dan menekan play. Suara Rina memenuhi ruang tamu. Jelas dan kejam. Wanita sepertimu tidak perlu punya urusan penting. Aku beralih ke rekaman lain. Joko dan aku sudah memutuskan akan lebih baik jika kamu pindah sebelum bulan depan. Dan satu lagi, kita perlu mulai memungut uang sewa darinya. Tidak adil jika semua itu keluar dari kantong kita. Dengan setiap rekaman, aku melihat bagaimana Joko tenggelam lebih dalam ke sofa. Bagaimana kenyataan dari apa yang terjadi di rumahnya sendiri, di bawah atapnya sendiri, akhirnya menghantamnya seperti pukulan yang menghancurkan. Dan kamu membiarkannya. Aku berani bertanya padanya. Kamu mendengarkan salah satu percakapan ini dan tidak melakukan apa-apa? Joko menutupi wajahnya dengan tangan. Ketika dia berbicara, suaranya terdengar patah. Aku tidak tahu seburuk itu. Rina bilang kamu kesulitan beradaptasi tinggal bersama kami, bahwa kamu terkadang sulit. Aku pikir itu hanya gesekan normal antara mertua dan menantu. Aku tidak pernah membayangkan akan seperti ini. Tidak pernah membayangkan. Suaraku pecah untuk pertama kalinya. Joko, aku ibumu. Aku membesarkanmu sendirian. Aku mengorbankan segalanya untukmu. Dan apakah kamu tidak merasa aneh bahwa aku dipindahkan ke kamar terkecil di rumah? Apakah kamu tidak merasa aneh bahwa tiba-tiba aku selalu melayani? Selalu menuruti, selalu diam. Air mata akhirnya mengalir di pipiku. Tetapi air mata ini berbeda dari semua yang telah kutumpahkan dalam beberapa minggu terakhir.
Ini bukan air mata penghinaan atau ketakutan. Itu adalah air mata pembebasan. Kebenaran yang keluar setelah terkubur begitu lama. Bu, aku. Joko bangkit dari sofa, mendekatiku, tetapi Rina menghentikannya dengan meraih lengannya. Jangan biarkan dia memanipulasi, katanya dengan mendesak. Dia melebih-lebihkan semuanya. Dia mencoba memisahkan kita karena dia tidak tahan melihat kita bahagia bersama. Itu khas mertua yang beracun. Dia mungkin memalsukan rekaman itu. Sudah jelas dia berbohong tentang segalanya. Berbohong. Suara orang baru menyela dari pintu masuk ruang tamu. Itu Dewi, yang masuk tanpa mengetuk seperti yang kuminta jika dia melihat semuanya di luar kendali. Aku telah melihat semuanya. Setiap penghinaan, setiap perintah kejam, setiap air mata yang ditangisi Siti karena kalian berdua. Dan aku bersedia bersaksi di bawah sumpah tentang semua yang kulihat. Rina pucat. Dia menyadari bahwa kastil kebohongannya runtuh satu persatu dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Joko, kataku dengan semua ketegasan yang bisa kukumpulkan. Kamu harus membuat keputusan sekarang juga. Kamu harus memutuskan apakah kamu akan terus membiarkan dirimu dimanipulasi oleh wanita yang berbohong kepadamu tentang segalanya, yang hampir membuatmu kehilangan hartamu, dan yang telah mengubah ibumu sendiri menjadi budak di rumahnya sendiri. Atau kamu akan menghadapi kenyataan dan mulai melakukan hal yang benar. Keheningan yang mengikuti sangat memekakkan telinga. Joko menatap kami semua. Aku dengan buku catatan bukti dan perekamku. Dewi dengan ekspresi saksi yang tegas. Rina dengan topengnya akhirnya jatuh, memperlihatkan kepanikan di bawahnya. Dan kemudian, perlahan, Joko melepaskan diri dari pegangan Rina. Aku pikir, katanya dengan suara gemetar tetapi jelas. Aku perlu mendengar seluruh cerita, semuanya, tanpa gangguan, tanpa alasan, dan kemudian aku akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Dia berbalik ke arah Rina dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan keras, kecewa, dari seseorang yang akhirnya membuka mata setelah terlalu lama buta. Dan Rina, tambahnya, kamu sebaiknya mulai mengatakan yang sebenarnya. Karena jika aku tahu kamu berbohong tentang hal lain, jika ada satu rahasia lagi yang belum kamu ceritakan padaku, percakapan ini akan berakhir sangat berbeda dari yang kamu harapkan. Rina menjatuhkan diri kembali ke sofa. Kalah. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihatnya tanpa topeng keamanan dan kesombongan yang selalu dia kenakan. Itu seperti melihat seorang aktris setelah tirai jatuh, kelelahan dan rentan, tanpa karakter yang melindunginya. Baiklah. Katanya akhirnya dengan suara kecil. Aku akan menceritakan semuanya. Tapi Joko, tolong. Aku perlu kamu mengerti bahwa aku tidak pernah ingin menyakitimu. Semua yang kulakukan adalah karena ketakutan. Thank you for watching this How the Now Is Way. Joko melipat tangan. Tetap berdiri, menjaga jarak. Bicaralah. Rina menarik napas dalam-dalam. Utang-utang itu dimulai 3 tahun lalu. Sebelum aku bertemu denganmu. Aku punya pekerjaan dengan gaji bagus di perusahaan pemasaran. Aku menghasilkan uang yang baik dan terbiasa dengan gaya hidup tertentu. Perjalanan, pakaian bermerek, restoran mahal. Aku pikir aku akan selalu bisa mempertahankannya. Tetapi kemudian aku dipecat. Perusahaan bangkrut dalam semalam dan aku kehilangan segalanya. Tanpa pesangon, tanpa tabungan karena aku sudah menghabiskan semuanya. Tanpa rencana cadangan. Dia berhenti sejenak, menyeka air mata yang sekarang tampak tulus. Aku harus menjaga penampilan. Aku tidak bisa membiarkan siapapun tahu bahwa aku bangkrut. Jadi aku mulai menggunakan kartu kredit. Untuk segalanya. Untuk sewa, untuk makanan, untuk tetap berpakaian bagus saat wawancara kerja. Aku pikir aku akan segera mendapatkan pekerjaan lain dan bisa membayar semuanya. Tetapi bulan-bulan berlalu dan tidak ada. Bunga tumbuh, utang berlipat ganda, dan aku terus berbohong. Terus berpura-pura semuanya baik-baik saja. Dan kapan kamu bertemu denganku? Tanya Joko dengan suara tegang. Ketika aku bertemu denganmu, aku sudah berutang $25.000. Rina mengakui sambil menunduk. Dan ya, Joko, sebagian dari alasan aku mendekatimu adalah karena kamu terlihat stabil. Kamu punya pekerjaan yang bagus, rumah, masa depan yang aman. Aku pikir jika aku menikah denganmu,
Aku bisa menyelesaikan masalahku sedikit demi sedikit tanpa kamu ketahui. Tetapi keadaan memburuk. Kreditur menjadi lebih agresif. Mereka menuntutku. Mereka mengusirku. Dan ketika aku melihat kesempatan untuk pindah ke sini, aku mengambilnya karena aku tidak punya pilihan lain. Jadi semuanya bohong, kata Joko. Dan rasa sakit dalam suaranya terasa nyata. Pernikahan kita, perasaanmu, semuanya adalah strategi untuk menyelamatkanmu dari utang-utangmu. Is no you do have very distated life. When the one ring the mended. Tidak. Rina bangkit tiba-tiba. Awalnya mungkin aku berpikir begitu. Tapi Joko, aku bersumpah aku jatuh cinta padamu. Sungguh. Dan bayi itu nyata. Dia putramu. Itu bukan bohong. Tapi ya, aku panik ketika tuntutan mulai berdatangan. Aku perlu memastikan tempat tinggal, memastikan sumber daya. Dan ibumu ada di sini, menghabiskan tempat, menjadi penghalang bagi rencanaku. Jadi ya, aku memperlakukannya dengan buruk. Aku memperlakukannya seolah dia tidak penting karena dalam keputusasaanku, bagiku dia tidak penting. Aku hanya bisa berpikir untuk bertahan hidup. Aku menatapnya, merasakan campuran aneh antara amarah dan sesuatu yang hampir bisa disebut belas kasihan. Hampir. Karena meskipun aku mengerti rasa takut yang membuatnya bertindak seperti itu, tidak ada yang membenarkan kekejaman itu. Tidak ada yang membenarkan mengubah orang lain menjadi objek sekali pakai untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Dan bagaimana dengan rencana memungut uang sewa dariku? Tanyaku. Tentang mengirimku ke panti jompo? Itu juga karena ketakutan. Rina menatapku langsung untuk pertama kalinya dengan sesuatu yang menyerupai kejujuran. Itu karena keputusasaan. Jika kamu pergi, Joko tidak perlu mengkhawatirkanmu. Dia akan punya lebih banyak uang tersedia untuk membantuku. Dan jika kamu tinggal, setidaknya dia ingin mendapatkan uang darimu. Aku tahu itu salah. Aku tahu. Tetapi ketika kamu tenggelam, kamu tidak memikirkan siapa yang kamu sakiti saat kamu mencari udara. Kamu menyakiti ibuku, kata Joko, dan suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Wanita yang memberiku segalanya, yang bekerja sampai sakit untuk memberiku atap, pendidikan, masa depan, dan aku membiarkanmu memperlakukannya seperti sampah. Aku begitu dibutakan olehmu, begitu yakin kita sedang membangun keluarga kita sendiri, sehingga aku tidak melihat apa yang terjadi tepat di depan mataku. Dia berbalik ke arahku dan aku melihat air mata mengalir di wajahnya. Bu, aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk meminta maaf. Aku gagal sebagai putra. Aku mengecewakan ibu dengan cara yang paling buruk. Dan aku tidak tahu apakah suatu hari ibu bisa memaafkanku. Hatiku hancur melihatnya seperti itu. Dia putraku, anakku, yang telah kuayun dalam pelukanku. Yang telah kuhibur dalam mimpi buruknya. Yang telah kubesarkan sendirian dengan semua cinta yang kumiliki. Dan ya, dia telah menyakitiku dalam-dalam. Tetapi aku juga tahu bahwa dia telah dimanipulasi, dibutakan oleh perasaan yang Rina tanamkan dengan hati-hati. Joko, kataku dengan suara lembut, kamu putraku. Kamu akan selalu menjadi putraku. Dan meskipun kamu menyakitiku, meskipun kamu mengecewakanku, aku juga tahu kamu bukan orang jahat. Kamu lemah. Kamu membiarkan dirimu dimanipulasi. Tetapi kamu masih bisa memperbaiki ini. Bagaimana? Tanyanya dengan putus asa. Bagaimana aku memperbaiki semua kerusakan yang kulakukan? Pertama, sela Dewi dengan suaranya yang praktis. Dengan mengakui bahwa ibumu memiliki semua hak atas rumah ini yang dia katakan. Menghormati hak-hak itu. Kedua, dengan menetapkan batasan yang jelas dengan istrimu. Dan ketiga, dengan memutuskan pria seperti apa yang ingin kamu jadikan contoh bagi putramu ketika dia lahir. Rina menegang mendengar ini. Apa artinya itu? Apakah kalian akan memisahkanku dari suamiku? Apakah kalian akan menghancurkan keluargaku? Kamu menghancurkan keluargamu sendiri dengan kebohonganmu, kataku dengan tegas. Tetapi itu tidak berarti kamu tidak bisa membangun kembali sesuatu dari ini. Joko harus memutuskan apakah dia bisa mempercayaimu lagi, apakah dia bisa memaafkanmu. Dan kamu harus memutuskan apakah kamu benar-benar bersedia berubah, atau apakah kamu hanya akan terus memanipulasi semua orang di sekitarmu. Pada saat itu,
Bel pintu berbunyi. Dewi pergi untuk membuka dan kembali dengan Arman, pengacaraku. Dia membawa tas kerja dan ekspresi serius yang dimiliki para profesional ketika mereka datang untuk menutup masalah penting. Selamat sore semuanya. Sapanya secara formal. Saya Bapak Arman, perwakilan hukum Ibu Siti. Saya mengerti telah terjadi percakapan penting di sini hari ini. Joko menatapnya dengan campuran kejutan dan pasrah. Begitulah, ibuku telah menunjukkan bukti dari semua yang telah terjadi. Dan istriku telah mengakui kebohongannya. Arman mengangguk. Bagus. Kalau begitu kita bisa melanjutkan dengan cara yang beradab. Saya membawa dokumen di sini yang perlu ditandatangani. Yang pertama adalah pengakuan formal dari Joko tentang hak tinggal seumur hidup ibunya atas properti ini. Yang kedua adalah kesepakatan bahwa tidak ada transaksi keuangan yang dapat dilakukan menggunakan rumah ini sebagai jaminan tanpa persetujuan eksplisit dan notaris dari Siti. Dan yang ketiga adalah komitmen penghentian pelecehan, yang harus ditandatangani oleh Joko dan Rina, di mana mereka berjanji untuk memperlakukan Siti dengan hormat dan bermartabat atau menghadapi konsekuensi hukum. P.S. The very have classness. Dia meletakkan dokumen-dokumen itu di meja kopi. Keheningan begitu pekat sehingga bisa dirasakan secara fisik. Dan jika kita tidak menandatanganinya? Tanya Rina dengan kilatan pemberontakan terakhir. Maka kami akan melanjutkan dengan tuntutan penuh. Jawab Arman dengan ketenangan profesional. Atas pengusiran ilegal, pelecehan emosional, upaya penipuan atas properti, dan tuntutan lain yang dapat kami dasarkan. Ibu Siti memiliki bukti berlimpah, saksi, dan hukum di sisinya. Anda punya kebohongan dan utang. Apakah Anda benar-benar ingin ini dibawa ke pengadilan? Rina tenggelam di sofa, benar-benar kalah. Joko melihat dokumen-dokumen itu, lalu menatapku. Aku tidak perlu membacanya, katanya. Aku akan menandatangani semuanya. Itu yang paling sedikit yang bisa kulakukan. Rumah ini milikmu, Bu. Selalu begitu. Aku hanya orang bodoh yang melupakan itu. Dia mengambil pena yang ditawarkan Arman dan mulai menandatangani setiap dokumen. Tanda tangannya sedikit gemetar, tetapi tegas. Ketika dia selesai, dia mendorong kertas-kertas itu ke arah Rina. Giliranmu, katanya tanpa menatapnya. Rina mengambil pena itu dengan tangan gemetar. Untuk sesaat kupikir dia akan menolak, bahwa dia akan melakukan upaya dramatis terakhir untuk membalikan keadaan. Tetapi akhirnya, dengan air mata mengalir di pipinya, dia menandatangani setiap halaman. Arman mengumpulkan dokumen-dokumen itu, memeriksanya dengan cermat, dan mengangguk puas. Sempurna. Ini akan diaktakan dan diarsipkan besok juga. Mulai saat ini, hak-hak Ibu Siti dilindungi secara hukum. Setiap pelanggaran terhadap perjanjian ini akan mengakibatkan tindakan hukum segera. Dia berbalik ke arahku dengan senyum hangat. Siti, rumah Anda aman. Harga diri Anda dipulihkan. Dan putra Anda sekarang mengerti persis apa situasi sebenarnya. Aku merasakan beban yang sangat besar terangkat dari pundakku. Setelah berminggu-minggu penghinaan, ketakutan, merasa tidak terlihat di rumahku sendiri, aku akhirnya mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Bukan hanya rumah, harga diriku, suaraku, kekuatanku. Terima kasih, Arman, kataku dengan suara penuh emosi. Terima kasih telah percaya padaku ketika aku sendiri hampir berhenti percaya pada diriku. Dia meremas bahuku dengan kasih sayang kebapakan. Anda selalu lebih kuat dari yang Anda kira, Siti. Anda hanya perlu mengingatnya. It's no on the key parody. Setelah Arman pergi dengan dokumen-dokumen yang ditandatangani, rumah itu diselimuti keheningan yang berat. Itu adalah jenis keheningan yang datang setelah badai, ketika semuanya telah dikatakan, ketika semua topeng telah jatuh, ketika kebenaran akhirnya menempati tempatnya di tengah ruangan tanpa bisa diabaikan. Joko tetap berdiri di dekat jendela, menatap ke jalan tanpa benar-benar melihat apapun. Rina tetap di sofa, dengan lengan melingkari tubuhnya seolah mencoba melindungi dirinya dari sesuatu yang tidak terlihat. Dan aku, setelah berminggu-minggu merasa kecil di rumahku sendiri, akhirnya bernapas dengan bebas. Dewi meremas tanganku sebelum pergi. Aku akan ada di rumah jika kamu butuh aku, bisiknya. Dan aku melihat di matanya kebanggaan yang dia rasakan untukku. Ketika dia menutup pintu,
Kami bertiga ditinggalkan sendirian untuk menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Bu! Joko akhirnya memecah keheningan. Dia berbalik ke arahku dan aku bisa melihat bahwa dia telah menua bertahun-tahun dalam beberapa jam ini. Aku tahu kata maaf tidak cukup. Aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa menghapus apa yang kulakukan padamu. Tapi aku perlu ibu tahu bahwa hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Dia berjalan ke arahku dan berlutut di depan tempat aku duduk. Gerakan itu sangat mengejutkanku sehingga air mata kembali menggenang di mataku. Aku kehilangan pandangan tentang siapa ibu. Aku lupa semua pengorbanan yang ibu lakukan untukku. Aku menjadi seseorang yang bahkan aku sendiri tidak kenal. Tapi aku ingin mengubahnya. Aku ingin menjadi putra yang ibu layak dapatkan. Pria yang ibu besarkan. Aku memegang wajahnya di antara kedua tanganku. Seperti yang kulakukan ketika dia masih kecil dan butuh hiburan. Joko, kamu membuat kesalahan. Kesalahan besar dan menyakitkan. Tetapi kamu juga punya keberanian untuk mengakuinya ketika kamu melihat kebenaran. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Dia memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir bebas. Bagaimana aku mulai memperbaiki ini? Kamu mulai dengan tinggal di sini, bersamaku, membangun kembali apa yang rusak, kataku dengan tegas. Ini rumahmu sama seperti ini rumahku. Tetapi sekarang kita berdua tahu bahwa ini juga rumahku dan aku pantas dihormati di bawah atap ini. Rasa hormat yang tidak akan pernah bisa dinegosiasikan lagi. Aku berbalik ke arah Rina, yang mengamati kami dengan ekspresi tak terlukiskan. Dan kamu, kataku langsung, punya keputusan yang harus dibuat. Kamu bisa terus menjadi orang yang sama seperti beberapa minggu terakhir ini, manipulatif dan kejam, atau kamu bisa memilih untuk benar-benar berubah. Belajar apa artinya menjadi bagian dari keluarga di mana semua orang penting, bukan hanya kamu. It's Prestonhouses have be down. Rina menyeka air mata dengan punggung tangannya. Ketika dia berbicara, suaranya berbeda. Lebih kecil, lebih nyata. Aku tidak tahu bagaimana menjadi berbeda. Sepanjang hidupku aku harus berjuang untuk segalanya. Aku tidak pernah punya keluarga yang merawatku seperti ibu merawat Joko. Aku belajar bertahan hidup dengan menggunakan orang sebelum mereka menggunakanku. Tapi ibu benar. Aku tidak bisa membesarkan anak seperti ini. Aku tidak bisa membangun kehidupan nyata di atas kebohongan. Isolation has a visions. Brotable nines. One my candidate. Dia bangkit dari sofa perlahan dan mendekat ke tempatku berada. Untuk sesaat kupikir dia akan mengatakan sesuatu yang kejam. Upaya terakhir untuk mempertahankan kendali. Tetapi alih-alih itu, dia berlutut di samping Joko. Siti, katanya. Dan itu adalah pertama kalinya dia menggunakan namaku dengan sesuatu yang menyerupai rasa hormat. Aku tidak berharap ibu memaafkanku. Tidak setelah semua yang kulakukan. Tapi aku meminta kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan kepada ibu bahwa aku bisa menjadi lebih baik. Bahwa aku bisa belajar menjadi bagian dari keluarga ini dengan cara yang benar. Aku tidak meminta ibu untuk langsung percaya padaku. Aku hanya meminta waktu untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku menatapnya untuk waktu yang lama. Aku melihat seorang wanita yang ketakutan, hancur oleh keputusannya sendiri, menghadapi konsekuensi dari bertahun-tahun hidup dalam kebohongan. Apakah dia pantas mendapatkan belas kasihan? Sebagian dari diriku ingin mengatakan tidak. Aku ingin dia membayar untuk setiap penghinaan. Setiap perintah kejam, setiap saat dia membuatku merasa tidak terlihat. Tetapi bagian lain dari diriku, bagian yang telah menjadi ibu sepanjang hidupku, melihat sesuatu yang lain. Aku melihat seseorang yang tidak pernah memiliki apa yang telah kuberikan kepada Joko. Cinta tanpa syarat, keamanan, tempat untuk menjadi rentan tanpa rasa takut. Baiklah, kataku akhirnya. Aku akan memberimu kesempatan itu. Tetapi dengan syarat yang sangat jelas. Pertama, kamu akan mencari bantuan profesional. Seorang terapis yang membantumu dengan masalah uangmu dan cara kamu memperlakukan orang. Kedua, kamu akan mencari pekerjaan. Tidak peduli apa, tetapi kamu akan berkontribusi pada rumah ini dengan cara yang nyata. Ketiga, kamu akan memperlakukan semua orang di rumah ini dengan rasa hormat dasar. Tidak ada lagi perintah. Tidak ada lagi kekejaman. Dan keempat, kamu akan bekerja untuk membayar utang-utangmu sendiri,
tanpa mencoba menggunakan sumber daya Joko atau keluarga ini. Rina mengangguk dengan kuat. Ya, semua itu. Aku akan melakukannya. Aku janji. Dan jika kamu melanggar salah satu syarat itu, tambahku dengan suara tegas, tidak akan ada kesempatan kedua. Kamu harus pergi. Mengerti? Mengerti. Jawabnya dengan suara gemetar tetapi jelas. Joko menatapku dengan rasa syukur dan lega. Terima kasih, Bu, karena menjadi orang yang lebih baik daripada kami berdua padamu. Hari-hari berikutnya membawa perubahan nyata. Joko membantuku pindah kembali ke kamar tamu. Dia sendiri yang membawa barang-barangku, menata barang-barangku dengan hati-hati, meminta maaf atas setiap barang yang telah dia buang tanpa hati-hati beberapa minggu sebelumnya. Rina mendaftar untuk terapi dan mulai mencari pekerjaan. Awalnya aneh melihatnya bangun pagi, berdandan dengan pakaian yang lebih sederhana, keluar untuk menyerahkan surat lamaran. Tapi dia melakukannya. Waktu makan menjadi kurang tegang. Kami mulai berbicara, benar-benar berbicara, tentang bayi yang akan datang. Tentang bagaimana kami ingin dia tumbuh berbeda. Di rumah yang penuh rasa hormat dan cinta sejati, bukan penampilan dan kebohongan. Suatu sore, 2 bulan setelah konfrontasi yang mengubah segalanya itu, Rina mendapatkan pekerjaan sebagai asisten administrasi di sebuah kantor. Itu bukan pekerjaan glamor yang dia miliki sebelumnya, tapi itu jujur. Dia pulang dengan gaji pertamanya dan menunjukkannya padaku dengan sesuatu yang menyerupai kebanggaan. Ini sedikit, katanya, tapi ini milikku. Bersih, tanpa utang di belakangnya. Itu adalah permulaan, kataku dengan senyum kecil. Sedikit demi sedikit, kami belajar hidup bersama. Itu tidak mudah. Ada saat-saat ketegangan, saat-saat di mana pola lama mencoba kembali. Tetapi setiap kali itu terjadi, aku ingat dokumen-dokumen yang ditandatangani, hakku untuk berada di sini, suaraku yang tidak akan pernah dibungkam lagi. Dan mereka ingat bahwa aku bukan perabot yang bisa mereka pindahkan sesuka hati. Ketika bayi itu lahir, seorang gadis cantik dengan mata besar dan rambut gelap, sesuatu berubah secara definitif pada kami semua. Mereka menamainya Sofia. Dan ketika Rina memintaku untuk menggendongnya untuk pertama kalinya, ketika dia menempatkan makhluk kecil itu di lenganku, aku melihat di matanya sesuatu yang tulus, rasa syukur, rasa hormat, dan mungkin awal dari cinta sejati. Aku ingin Sofia memiliki apa yang tidak pernah kumiliki, kata Rina kepadaku malam itu, saat aku mengayunkan bayi itu. Seorang nenek yang mencintainya, keluarga yang nyata. Aku ingin dia tumbuh tahu bahwa orang bukan alat untuk digunakan, melainkan harta yang harus dijaga. Kalau begitu ajari dia itu, jawabku. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan. Setiap hari, dalam setiap keputusan. Is not a nine steers with his diff. Say have free may have in his fornic. That so love the word, a cansive monder life. Joko mengamati dari pintu dengan senyum yang belum kulihat di wajahnya sejak dia masih kecil. Senyum kedamaian yang tulus. Kisah ini bisa berakhir sangat berbeda. Aku bisa kehilangan putraku, rumahku, harga diriku. Aku bisa saja tetap diam, menerima perlakuan buruk itu karena aku pikir aku tidak punya pilihan. Tetapi aku belajar sesuatu yang berharga selama bulan-bulan rasa sakit dan perjuangan ini. Aku belajar bahwa kebaikan tidak berarti membiarkan dirimu diinjak-injak, bahwa bersikap baik tidak berarti lemah, bahwa memaafkan tidak berarti melupakan atau membiarkan pelecehan berlanjut. Aku belajar bahwa terkadang cinta terbesar adalah yang menetapkan batasan, yang mengatakan cukup, yang menuntut rasa hormat. Dan aku belajar bahwa tidak ada kata terlambat untuk merebut kembali suaramu. Tidak ada kata terlambat untuk membela dirimu. Tidak ada kata terlambat untuk mengingatkan dunia dan dirimu sendiri bahwa kamu berharga, bahwa kamu pantas mendapatkan martabat, bahwa hidupmu penting. Sekarang, ketika aku melihat cucuku tertidur dalam pelukanku, ketika aku melihat putraku menjadi pria yang aku tahu dia bisa jadi, ketika aku melihat Rina berusaha keras untuk berubah, aku tahu semuanya sepadan. Air mata, rasa sakit, keberanian yang harus kutemukan di lubuk hatiku. Ini rumahku. Ini tempatku. Dan tidak ada yang akan membuatku melupakannya lagi.